Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pendaki, apa kabar? Kembali lagi bersama gua Bagas Khairul di sesi kisah misteri. Mengulas sedikit peristiwa-peristiwa tragis dan memilukan yang banyak terjadi di Gunung Lawu. Entah kenapa kalau kita berbicara tentang Gunung Lawu, pasti terlintas di pikiran tentang gunung yang memiliki aura mistis yang sangat kuat. Dan tidak sedikit pula warga sekitar dan para pendaki yang meyakini bahwa kejadian-kejadian tragis yang ada di Gunung Lawu disangkut pautkan dengan hal-hal gaib. Apakah itu benar? Di video kali ini gue akan membahas sejarah dan misteri dari Gunung Lawu. Sebelum itu, gue meminta kalian untuk tidak melewati setiap pembahasan yang akan gue sampaikan, agar tidak menimbulkan suatu kesalahpahaman. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita simak pembahasan berikut. Sebagai pembukaan, gua mau membacakan sedikit profil dari Gunung Lawu terlebih dahulu. Mengutip dari Wikipedia, Gunung Lawu memiliki ketinggian 3.265 mdpl, meter di atas permukaan laut. Terletak di Pulau Jawa, tepatnya di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Status gunung ini adalah gunung api yang sudah lama tidak aktif. Diperkirakan terakhir meletus pada tanggal 28 November 1885. Gunung Lawu memiliki 3 puncak, yakni Hargodalem, Hargodumiling, dan puncak tertinggi bernama Hargodumilah. Serta terdapat 3 jalur pendakian, yaitu Cemoro Kandang, Candi Cetok, dan Cemoro Sewu. Setiap treknya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dan Gunung Lawu juga masih memiliki 1 jalur pendakian tertua yang bernama Singolangu, yang sudah lama ada sejak tahun 1980-an. Namun baru dibuka kembali pada tanggal 5 Mei 2019. Uniknya dari jalur ini adalah di sepanjang perjalanan ditemukan prasasti peninggalan Prabu Brawijaya. Juga tempat berkumpul Prabu Brawijaya dengan prajurit-prajuritnya. Cocok untuk kalian yang menyukai hal-hal berbau sejarah. Jadi itulah sedikit ringkasan dari profil Gunung Lawu. Sekarang gua mau menceritakan tentang sejarahnya. Cerita dimulai pada akhir masa Kerajaan Majapahit, 1400 Masehi. Yang dipimpin oleh Sinuwun Bumi Nata Brawijaya ingkang jumeneng kaping 5 yang dikenal dengan Prabu Brawijaya. Memiliki 2 orang istri yang terkenal bernama Dara Petak dan Dara Jingga. Dara Petak memiliki seorang anak yang bernama Raden Patah, dan Dara Jingga memiliki seorang anak yang bernama Pangeran Katong. Raden Patah setelah dewasa memeluk agama Islam, sedangkan ayahnya masih memeluk agama Buddha. Raden Patah mendirikan kerajaan dengan pusat pemerintahannya yang ada di Gelagahwangi atau alun-alun kota Demak. Sebagai raja yang bijak, pada suatu malam ia pun bermeditasi, memohon petunjuk kepada Sang Maha Kuasa. Dalam semadinya, Prabu pun mendapatkan wangsit yang berisi sudah saatnya kerajaan Majapahit untuk pudar, digantikan oleh kerajaan Demak. Pada malam itu juga, Sang Prabu yang hanya ditemani pemomongnya yang setia, Sabdopalon, diam-diam meninggalkan keraton dan melanglang praja memutuskan untuk naik ke puncak Gunung Lawu. Di tengah perjalanan menuju puncak, Sang Prabu bertemu dengan 2 orang kepala dusun, yakni Dipa Menggala dan Wangsa Menggala sebagai abdi dalam yang setia. 2 orang itu pun tak tega membiarkan tuannya begitu saja. Mereka pun pergi bersama ke Hargodalem. Setelah sampai di Hargodalem, Sang Prabu pun berkata, "Wahai para abdiku, sudah saatnya aku harus mundur. Aku harus moksa dan meninggalkan dunia ramai ini." Oke, gue akan sedikit menjelaskan arti dari moksa.
Artinya ialah kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi dan lepas juga dari peraturan reinkarnasi atau punarbawa kehidupan. Oke, kita lanjut. Sang Prabu berkata kembali, "Dipa Menggala, karena kesaktianmu kau kuangkat menjadi penguasa Gunung Lawu dan membawahi seluruh makhluk gaib dengan wilayah ke barat hingga wilayah Gunung Merapi atau Gunung Merbabu, ke timur hingga Gunung Wilis, ke selatan hingga pantai selatan, dan ke utara sampai ke pantai utara, dengan gelar Sunan Gunung Lawu. Dan kepada Wangsa Menggala kau kuangkat menjadi patihnya dengan gelar Kiai Jalak." Tak kuasa menahan gejolak dalam hatinya, Sabdopalon pun memberanikan diri untuk berkata kepada Sang Prabu, "Bila demikian adanya, hamba pun juga pamit berpisah dengan Sang Prabu. Hamba akan naik ke Hargodomiling dan meninggalkan Prabu di sini." Singkat cerita, Prabu pun moksa di Hargodalem dan Sabdopalon moksa di Hargodomiling. Sedangkan Dipa Menggala dan Wangsa Menggala, karena kesaktiannya, mereka berubah menjadi makhluk gaib yang hingga kini masih melaksanakan tugas sesuai amanat Sang Prabu. Ternyata dari sejarahnya saja bahwa Gunung Lawu sudah menjadikan gunung yang disucikan sejak masa Kerajaan Majapahit. Maka sudah tidak asing lagi kalau Gunung Lawu itu menjadi tempat yang disakralkan oleh warga sekitar maupun umat Hindu ataupun Buddha hingga saat ini. Sekarang gua mau menceritakan tentang misterinya. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat yang disakralkan di tanah Jawa. Hargodalem diyakini sebagai tempat pamoksa Prabu Brawijaya. Hargodomiling diyakini sebagai tempat pamoksa Ki Sabdopalon. Sementara Hargodomilah yang diyakini sebagai tempat yang penuh dengan misteri yang sering digunakan sebagai tempat mencari kemampuan olah batin dan meditasi. Konon Gunung Lawu merupakan pusat kegiatan spiritual yang ada di tanah Jawa dan berhubungan erat dengan tradisi budaya Praja Mangkunegara. Setiap orang yang hendak menuju puncak Gunung Lawu harus memahami berbagai larangan tidak tertulis untuk tidak melakukan sesuatu, baik bersifat perbuatan maupun perkataan. Bila pantangan itu dilanggar, pelaku diyakini akan bernasib naas. Tempat-tempat lain yang diyakini misterius oleh penduduk setempat yakni adalah Sendang Inten, Sendang Derajat, Sendang Panguripan, Sumur Jalatunda, Kawah Candra di Muka, Repat Kepanasan atau Cakra Surya, dan Pringgodani. Kehadiran Pasar Dieng atau yang sering disapa dengan Pasar Setan menjadi pembicaraan hangat di kalangan para pendaki. Banyak para pendaki yang mendengar suara bising seperti berada di pasar, dan tidak jarang pula mendengar orang-orang yang sedang menawarkan dagangan saat melakukan pendakian di Gunung Lawu. Menurut kepercayaan warga sekitar, apabila kalian mendengar suara bising di Pasar Setan atau Pasar Dieng, kalian harus membuang salah satu barang yang kalian bawa, sebagaimana orang yang sedang melakukan transaksi barter. Gua juga mendapatkan beberapa informasi bahwa terdapat 3 makhluk mistis penunggu Gunung Lawu. Yang pertama, ada burung jalak Lawu. Buat kalian para pendaki mungkin sudah tidak asing lagi dengan burung jalak ini. Burung jalak ini dipercaya sebagai penunggu Gunung Lawu dan tidak boleh diganggu, apalagi dibunuh. Apabila kalian tidak sengaja bertemu dengan burung ini ataupun diikuti, kalian biarkan saja. Karena menurut informasi yang ada, bahwa burung ini bisa dijadikan navigasi menuju puncak Gunung Lawu. Yang kedua, ada Kiongko. Kiongko adalah kelabang mitos yang ada di Gunung Lawu. Menurut cerita yang ada, Kiongko ini dulunya membawa bencana karena kerap menutup sumber mata air yang ada di Gunung Lawu. Namun ia ditaklukkan oleh salah satu petapa sakti yang bernama Ki Ageng Sabuk Janur. Oleh beliau, Kiongko ini dijadikan salah satu penunggu sumber mata air yang ada di Gunung Lawu. Kalian jangan berharap untuk bisa bertemu dengan makhluk misterius ini dengan sengaja. Justru makhluk ini akan muncul secara tiba-tiba
dan menyampaikan pesan kepada para pendaki untuk menjaga lingkungan dan sumber mata air yang ada di Gunung Lawu. Yang ketiga, ada Harimau Lawu. Harimau ini sering dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Harimau misterius ini muncul secara tiba-tiba, dan yang menemukannya sering mengalami kejadian mistis. Jika kalian mendaki melalui jalur Cemoro Kandang, kalian akan melihat patung harimau di salah satu punden yang ada di Gunung Lawu. Konon patung yang dijuluki Eyang Singosine Bahing Dilah ini kerap dijadikan pemuja untuk orang yang meminta kekuatan gaib. Dan ada beberapa mitos yang banyak beredar di lingkungan masyarakat. Antara lain, larangan menggunakan baju berwarna hijau. Menurut informasi yang ada, bahwa baju berwarna hijau adalah baju kebesaran penghuni Gunung Lawu. Tidak mendaki dengan rombongan yang ganjil. Alasannya adalah hal ini dikhawatirkan akan terjadi kesialan. Misalnya salah satu anggota ada yang kesasar saat melakukan pendakian karena tidak ada pasangannya. Mitos ini tergantung kepercayaan kalian masing-masing. Kupu-kupu hitam bersayap mata biru. Hewan ini adalah kupu-kupu hitam dengan sayapnya yang bergambar mata biru. Menurut mitos yang beredar, barang siapa yang bertemu dengan kupu-kupu sayap bermata biru, itu menandakan bahwa orang itu sangat disambut. Bersikap sopan dan menjaga tutur kata saat mendaki Gunung Lawu. Nah, untuk mitos yang satu ini, kalian harus benar-benar percaya. Karena saat kita bermain di gunung ataupun di hutan, kita harus benar-benar menjaga sopan santun ataupun tutur kata. Karena kejadian buruk yang sering terjadi di pendakian itu disebabkan oleh seseorang itu sendiri. Karena dia tidak bisa menjaga sikap maupun tutur katanya. Oke kawan-kawan, jadi itulah pembahasan yang dapat gue sampaikan tentang sejarah dan misteri dari Gunung Lawu. Di sini gue nggak bermaksud untuk menakut-nakuti kalian. Akan tetapi, pentingnya untuk kita mengetahui sejarah, misteri, dan cerita yang beredar di lingkungan masyarakat sebelum kita menjelajahi suatu gunung ataupun daerah. Dan kalian boleh percaya ataupun tidak tentang sekian banyak kejadian mistis yang ada di Gunung Lawu. Tapi ingat, di setiap kejadian itu sesungguhnya ada pelajaran berharga yang dapat kita petik hikmahnya bersama. Agar tidak terulang kembali kejadian yang sama kelak di kemudian hari. Cukup sudah pembahasan kali ini. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kalian like dan kalian share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata ataupun cara gua dalam menyampaikan cerita tersebut. Ingat selalu untuk jaga kesehatan dan kelestarian alam kita bersama. Saya Bagas Khairul pamit undur diri. Terima kasih.